Selamat pagi Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bunda Asih sudah meluangkan waktu untuk melakukan sesi wawancara dalam tugas saya guru penggerak angkatan 10 di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Baik Bunda, bisa kita mulai ya. Sebelumnya Bunda, ini yang ingin saya tanyakan dalam mengidentifikasi sebuah kasus Bunda, misalnya ada kasus di sekolah itu yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, itu bagaimana Bunda dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Memang di sekolah itu tidak lepas dari masalah ya saya. Baik itu masalah guru maupun terutama masalah siswa. Untuk mengidentifikasi masalah biasanya gini, pada saat ada masalah kita tidak bisa melihat hanya masalahnya saja. Kita pasti harus berpikiran menyeluruh. Jadi misalnya anak kasus, ternyata kalau kita lihat jarang yang anak itu kasusnya dia sendiri. Biasanya mereka sudah bermasalah sejak dari rumah, baik itu pola pengasuhannya, kondisi keluarganya, sosial ekonominya, pola pendidikan orang tuanya, masyarakat sekitarnya. Itulah yang biasanya menambah ya anak itu, untuk akhirnya ya mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan itu bukan hal yang biasa, kan biasa. Jadi bukan sesuatu yang menyalahi kan itu. Jadi memang harus diidentifikasi, termasuk dilihat jadi tidak bisa langsung menjustice kalau anak itu bermasalah, bisa Jadi diidentifikasi berdasarkan dilihat dulu kasusnya latar belakangnya seperti apa. Terus untuk kira-kira Bunda dalam menjalankan keputusan di sekolah Bunda, terutama di kasus-kasus yang ada kepentingan yang misalnya sama-sama besar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan, Bunda dengan itu dilema seperti itu, bagaimana Bunda mengambil keputusan? Kadang-kadang kita memang mengalami di sekolah yang itu pilihan yang sulit, tapi bahwa yang kita ambil itu luar biasa ya. Kita itu biasanya kita ya merenung, mengotak-atik masalah, kita juga pikirkan akibatnya. Biasanya kita ambil risiko yang paling kecil. Risiko yang paling kecil itu misalnya begini, misalnya itu yang berkelahi dua anak, terus dua anak itu, yang satu katakanlah anak yang kaya, yang satu tidak punya. Nah ini misalnya harus cari sekolah lain, maka ini yang dilepas itu yang kaya. Jadi yang kaya karena dia bisa membiayai hidupnya. Jadi kenapa seperti itu yang kita jadi yang tidak semua, tapi yang kaya. Karena yang di sana kan misalnya ada tarian, ada apa. Kalau di sekolah kita kan tidak ada tarian gratis, jadi menjamin anak-anak yang nggak kaya pun bisa sekolah di sini, tapi sekolah lain kan belum tentu. Oleh karena itu seperti itu. Jadi kalau berpikirnya untuk kepentingan anak, jadi keputusan yang kita ambil itu dua-duanya bisa sekolah gitu loh. Permasalahannya selesai, ya harus pisah kan sayang. Dua anak ini harus dipisahkan, nggak bisa dalam satu sekolah. Maka salah satu kan harus pindah. Nah yang dipindah itu anak-anak yang secara ekonomi dia mampu, bisa nanti di sekolah yang lain yang berbeda itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Diambil keputusan seperti itu. Sebentar saya nampak banyak nanti alhamdulillah. Terus dalam permasalahan seperti itu, kira-kira prosedur seperti apa yang Bunda lakukan dalam pengambilan keputusan? Misalnya yang Bunda anggap efektif dalam kasus dilema etika itu, pengambilan keputusannya berkoordinasi dengan siapa, misalnya seperti itu ya. misalnya yang pertama memang kita coba pahami masalahnya, kita identifikasi masalahnya, terus kira-kira di masalah itu siapa saja yang terdampak. Terus kita juga mencoba menggali informasi
ya, membawa informasi terkait masalah itu. Jadi biasanya masalah kalau udah sampai di kepala sekolah itu bukan masalah yang kecil. Nah ini biasanya sudah lama, misalnya itu sudah berakar. Jadi itu istilahnya puncaknya. Jadi sebelumnya sudah ada sebetulnya. Oleh karena itu kita coba menggali informasi termasuk rekan-rekan guru, wali kelas itu luar biasa. Oleh karena itu saya juga berharap teman-teman itu anak-anak yang dipecahkan ya, anak-anak yang khusus itu paling tidak wali kelas sudah pernah visit. Jadi nggak perlu anak yang nggak perlu misalnya semua dipilih mawon itu yang urgent itu yang dalam tanda yang peta itu anak-anak ini anak rawan itu bisa rawan depo, mungkin anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang kurang pintar, anak-anak yang kecenderungan itu bermasalah. Ini di home visit itu supaya nanti pada saat ada sesuatu kita sudah mengantongi informasi mengenai keluarga dia, mengenai apa istilahnya sehari-hari di rumah, di masyarakat bagaimana, itu akan membantu kita untuk memutuskan pada saat ada masalah yang berhubungan dengan mereka. Kita juga sebetulnya punya menggali informasi melalui wali kelas, melalui keluarga, kemudian menyuruh wali kelas untuk mengisi identifikasi siapa yang urgent. Iya, visit itu meskipun sebelum ada permasalahan jadi pada saat ada masalah kita sudah siap. Jadi informasi yang netral. Jadi kalau sudah ada masalah kan orang itu kok guruku apa ini lah iso ae jawabannya. Tapi kalau jam-jam kita ke rumah kenapa pembuatan silaturahmi apa sinaune Mas Arya niki biasanya dalu film jam pinten nggih Bu jam 11 kok jam 11 terus mau niku lho kali kanca-kancane nyata-nyata lah. Ini kan kita bisa tahu kehidupannya di rumah seperti apa. Berarti itu Bunda misalnya bilang ke wali kelas agar mereka itu memantau siswanya yang sekiranya bermasalah, kemudian melakukan home visit sebelum timbul permasalahan. Iya, jadi punya peta. Wali kelas punya peta. Ini anak-anak saya yang aman, ini anak-anak saya yang begitu perhatian, secara ekonomi kurang, ini yang pergaulannya harus butuh pantauan dari sekolah, ini yang orang tua harus diundang ke sekolah. Dan kira-kira hal apa saja yang menurut Bunda agak efektif dalam pengambilan keputusan? Kira-kira dalam kasus seperti dilema ini kalau tadi menurut Bunda efektif, misalnya memberi reward atau punishment atau seperti apa yang menurut Bunda selama ini keputusan yang efektif? Ya sebetulnya memang di sekolah itu kan punishment itu tidak disyaratkan, tapi kita tetap ada punishment, tapi bukan punishment yang menyakiti siswa betul. Misalnya ada permasalahan itu biasanya saya memberikan punishment ya sebetulnya ya kayaknya punishment tapi mereka merasa bahwa itu hukuman, tapi sebenarnya bukan hukuman karena salah satu bentuk perhatian saya. Jadi misalnya begini, dia harus lapor ke saya mengenai ini kegiatan sholat subuh jamaah di masjid. Jadi subuhnya bukan di rumah Kak, istilahnya apapun kadang-kadang itu saya gini, apapun permasalahannya saya larikan ke sholat, karena saya yakin kalau Allah yang membimbing kita pastinya anak ini akan benar. Kita nggak bisa minta nuntut anak harus begini, dan itu menurut saya bahasa dalam kutip hukuman ya, itu tidak hanya anak dengan orang tuanya, jadi jangan bapaknya, karena memang sebetulnya kan wajib itu bapaknya. Nah, jadi sekaligus juga bahwa anak yang bermasalah itu kita tidak tahu ternyata itu dia hidayah dari Allah untuk membetulkan orang tuanya. Yang selama ini misalnya saya tanya itu mesti loh Kak, esok jam berapa? Jam 5 pun berarti gak sholat subuh. Kalau dibangunkan sama bapak jadi luntang nggak ibu, itu mungkin saya kasih film. Nah, seperti itu kan kita nggak bisa membetulkan anak kalau orang tuanya. Nah, akhirnya dengan anaknya bermasalah, ketemu kepala sekolah, bapak ibunya pun jadi ikut baik. Iya, jadi ikut bangun pagi. Pernah ibunya kesini tuh, ya Allah, terima kasih suami saya sekarang kalau pagi sudah bangun. Itu kenapa?
Pak. Iya, jadi bangun pagi saat subuh dengan anaknya di masjid. Habis itu tidur lagi pembuatan pengguyon kali anak. Ya alhamdulillah, biasanya itu jam 8 bangunnya. Mandi langsung berangkat, makan pun tidak sempat. Ternyata sekarang pagi longgar sekali, bisa bantu saya Bu bersih porak-porak. Ya Allah, terima kasih Bu. Itu hal Itu. berdampak Nggih, baik. jadi kan saya biasanya lari ke situ. Jadi itu pun juga orang tua tidak marah, meskipun berat ya. Ada sih Bu hukuman lain, loh saya tidak menghukum kok Pak. Itu Bu, ya Allah, itu jangan sobo, justru sobo itu Pak. Jadi luar biasa nggih. Dan nanti anak itu akan apa, bapak itu akan jadi teladan betul untuk anaknya. Sebenarnya bukan menghukum Iya. konsekuensi. Iya, konsekuensi. Iya. karena Cuma diarahkan ke situ kan enak. Iya. Berarti dalam pengambilan keputusan kira-kira apa yang menurut Bunda ada tantangan dalam kasus di rumah etika? Misalnya tantangannya seperti apa Bunda dalam menangani Di rumah kasus etika itu contohnya yang seperti apa ya, yang di rumah etika itu? di rumah etika itu antara misalnya benar dengan benar. Oh iya. Jadi gini, di rumah etika itu biasanya mencermati tentang yang bahaya itu jika kasus siswa yang misalnya ini hati-hati, karena kan hati-hati pada saat kita mengambil keputusannya salah, maka misalnya dari orang tua bisa tidak terima. Kalau sudah tidak terima itu sudah dia lepas dari orang tua, dia akan misalnya mengapunten ada LSM, ada apa seperti itu orang tua. Oleh karena itu pada saat ada dilema positif seperti ini, kita coba hadirkan dua-duanya. Istilahnya dua-duanya ya tidak salah, tapi dua-duanya juga tidak benar. Oleh karena itu harus paham, ya harus paham. Termasuk saya sampaikan, jadi misalnya ada satu kasus ya, dua anak ini putusannya itu harus mutasi salah satu. Nah ini meskipun nanti di benak saya nanti yang mutasi harus A, karena A itu secara ekonomi dia mampu. Kalau B ini misalnya yang mutasi bisa-bisa tidak sekolah, karena mungkin di tempat lain dia harus membayar, tidak bisa bayar. Kalau di sini kan gratis. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya saya ke orang tua A ini nyampaikan dulu supaya beliaunya untuk menyelamatkan putri kita. Barangkali menjelaskan, saya ada teman di SMP 2, SMP 2 pun juga sembilan bagus, ada teman barangkali punya kerso menyelamatkan anak kita, bagaimana? Nah seperti itu. Jadi itu di rumah positif kayaknya ya, tantangannya jadi memang luar biasa. Kalau kita salah nyampaikan, bahasa kita salah, merasa bahwa dia mungkin jadi nanti negatif. Kok seperti itu malah dia terima kasih Bunda, nak saya diselamatkan ya, meskipun jauh dari saya, tapi insya Allah saya selalu berdoa untuk keberhasilan dia. Tapi kalau ini yang terbaik, nah itu malah dia terima kasih, diingatkan dulu, mana disampaikan, diberi solusi yang seperti itu. Berarti Bunda apakah memiliki jadwal tertentu misalnya menyelesaikan kasus itu? Misalnya Tidak saya. Kalau kasusnya anak-anak itu kan biasanya tiba-tiba. Tapi kalau kasusnya guru biasanya saya jadwal. Saya jadwal itu guru gini rahasianya. Jadi misalnya ada guru yang bermasalah, itu biasanya satu guru, misalnya Bundaria. Saya ini jadi jadwal saya Bundaria. Satu hari ini saya akan mencari informasi mengenai Bundaria. Satu hari ini, tapi tidak satu hari. Besok pun Bundaria. Jadi paling tidak 3 hari tentang Bundaria ini tuntas sudah. Jadi saya akhirnya dapat informasi mengenai Bundaria. Tapi ini untuk guru-guru yang sama Bundaria sedikit ada bermasalah. Tapi kalau yang aman-aman saja ngimporten ya Kak. Saya kan juga gak punya waktu. Tapi misalnya ada kasus guru yang bermasalah, entah saya coba 3 hari itu full itu sampai mungkin bagaimana di keluarganya, hari ini misalnya datang jam berapa, pulang jam berapa, apa saja kegiatannya di kelas, bagaimana, apa yang diajarkan ke anak-anak, responnya anak-anak bagaimana, termasuk habis ini beliaunya makan apa, makannya bagaimana, apa GoFood, apa bawa dari rumah, itu nanti saya evaluasi 3 hari itu sampai saya dapat informasi mengenai dia tuntas. Melakukan pengamatan, iya, tercapai, iya, hasilnya apa iya, dievaluasi, kemudian dieksekusi. Iya, jadi
Makanya saya tidak biasanya misalnya dari guru gitu ya. Oke. Teman-teman saya ngapunten kan tidak ada teman-teman yang hasil dari pembisik-bisikan Oke. gitu nggak ada. Oke. Karena saya udah punya ngantongi informasi sendiri. Oke, mengamati Jauh sendiri. jauh Oke. sebelum ini saya udah punya catatan. Oke. Ngoten. Kalau catatan ternyata orang ini catatan saya aman-aman, tiba-tiba ada masalah, ada apa? Pastinya ini bukan karakter dia, bukan watak dia, karena tiba-tiba hanya aja ternyata betul memang hanya ya secara nggak sengaja. Ngoten. Kemudian kira-kira dalam menangani itu tadi dalam pengambilan keputusan, apakah ada seseorang atau faktor yang mampu membantu dan mempermudah Bunda dalam mengambil keputusan? Pastinya di sekolah itu luar biasa, ini saya dibantu untuk teman-teman hebat ini. Jadi wali kelas, guru-guru itu luar biasa ya, luar biasa itu. Kalau saya ada sesuatu itu mesti saya konfirmasi ya, meskipun kasus itu langsung datang ke saya misalnya dari orang tua atau dari masyarakat ya ke saya, masih saya konfirmasi itu luar biasa. Beliau itu bantunya langsung, meskipun beliau itu nggak ada informasi, nggak tahu intinya. Nanti pun sebentar saya tanyakan, saya gini itu membantu sekali saya, karena saya tetap butuh informasi dari beliaunya. Termasuk museum Ngapunten, kalau ini luar biasa. Ini kayaknya kita itu ini ya nek mari sholat nitip kalau Allah tuh yang bantu luar biasa. Jadi sering saya itu ya Allah Pak, Kak misalnya, jadi itu luar biasa. Tanpa kita sadari Allah itu sudah bersama kita. Ya itu luar biasa. Itu kayaknya saya merasa. Jadi faktor yang mempermudah, membantu tadi pertama ada bantuan dari guru, waka-waka yang wali kelas, kemudian yang terutama dari Betul, iya. Jadi itu saya merasa. Makanya ya saya istilahnya saya mengapunten ke sholat itu jangan sampai tidak sholat meskipun sesibuk apapun ya. Yang pernah kan kita pernah nih sebentar sedikit rekreasi itu majelis taklim berarti notabene kan saya anggota, ada ketuanya. Kita pulang itu dari sana misalnya jam 5 kan belum masuk maghrib. Ya saya beritahu udah nunggu maghrib nggak usah lah Bu, nanti maghribnya kita di rest area aja, jamak takhir ya. Setelah di rest area udah turun semua ya, kencing apa, saya duluan karena kan kebelet kencing aku duluan. Habis duluan sebentar ya, saya ke musola dulu. Saya wudhu akhirnya kan sholat sampai nunggu teman, akhirnya teman dari jamaah lain. Sampai saya selesai, sampai saya doa kok belum ada yang datang kok. Namun di mau musola yang berbeda, ternyata saya balik ke bus, semua sudah naik. Saya tahu ke depannya loh, Pak, Kak sholat sama Pak kok dia om aja. Tiap gak iso sama dia om kelangan maghrib, jamak takhir. Jamak itu harus di perjalanan. Ya sampe kok mandek kok di musola, di masjid ini gitu loh, ndak itu satu bis. Sama udah kelangan maghrib, saya beritahu sama kelangan maghrib apa? Bisa enak sama dia om, kok jamak itu kan nggak boleh lah. Itu luar biasa ya Allah. Ternyata jangan sampai sesibuk apapun ya, memang Allah mempermudah dengan jamak istilahnya, tapi itu jangan ditinggalkan. Insya Allah benar kok, kalau kita dekat ya Allah dekat, kalau kita jauh ya Allah jauh. Insya Allah. Benar, dari apa yang Bunda sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bunda petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan? Pasti ada pembelajaran yang bisa Bunda sampaikan kepada saya sebagai pembelajaran saya juga, pengalaman dalam mengambil keputusan. Jadi gini, keputusan itu kan biasanya saya ngapunten, kalau biasanya kan ada masalah ya, ada masalah termasuk misalnya anak itu, anak yang bermasalah. Jadi kan cenderung keputusannya itu mesti nanti kan tidak enak. Ya, nek enak kan biasa, nanti ada keputusan tidak enak. Nah, tinggal kita ngemasnya. Pastinya keputusannya itu tidak enak, termasuk yang saya ngapunten itu anak ini misalnya harus mutasi, itu kan tidak enak. Itu ternyata yang berpengaruh itu bahasa kita ke orang tua, bahasa kita ke anak. Ya, meskipun pasti nggak enak, sedih, loro, orang tua juga, ya anak juga. Tapi paling tidak yang bisa menghibur, yang bisa sedikit dia bisa terima itu jika bahasa kita benar. Bahasa kita itu bahasa yang memberi harapan.
memberi harapan bahwa solusi ini memang harus diambil yang terbaik untuk anak. Jadi itu difahamkan pada orang tua dan anak. Meskipun nanti kalau anak itu tetap tidak paham, tetap bisa aku dihukum, tapi orang tua nanti paham. Kalau orang tua paham kan harapannya membantu anak untuk memahami bahwa apapun yang kita lakukan ada konsekuensi yang harus kita terima, ada tanggung jawab. Ya, mulai saat ini kita memang bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan. Pada saat ada istilahnya peringatan, ada peringatan yaitu ada peringatan ya itu ya sudah, kamu harus pada saat peringatan itu kamu abaikan, kamu memang istilahnya berusaha untuk istilahnya tidak mematuhi aturan ya, meskipun sudah tingkatkan maka itu ada konsekuensi, harus bertanggung jawab yang harus kalian terima. Nah, itu berat, tapi kalau bahasa kita benar, orang tua itu bisa terima. Jadi bukan berarti anak itu dibuang boten, bahwa ini pembelajaran untuk hidupnya. Itu sudah pertanyaan terakhir. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari pengalaman Bunda dalam mengambil keputusan. Yaitu yang pertama, sebelum kita mengambil keputusan kita harus memantau dulu tadi. Kemudian setelah kita pantau baru kita bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu menjelaskan kepada yang bersangkutan bahwa semua pasti ada konsekuensinya keputusan itu. Kemudian Bunda juga mengajarkan saya bahwa setiap mengambil keputusan, cara penyampaiannya itu menggunakan bahasa yang baik, yang bisa diterima. Dan terutama tadi pembelajaran yang bisa saya ambil sekali, tetap berpedoman bahwa penolong kita itu Tuhan Yang Maha Esa. Betul, jangan lupa. Karena kita juga berusaha sehari-hari itu minimal ya wajibnya yang ada. Iya, betul. Pemimpin itu Bunda bisa patut kami teladani seperti itu ya. Baik Bunda, terima kasih atas penjelasannya. Semoga ada hikmah dan manfaat yang saya dapatkan hari ini. Sekali lagi terima kasih ya Bunda. Semangat ya, Bunda. Semoga lancar semuanya, Bunda Ria, Bunda Vivi. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya kami ucapkan mohon maaf dulu Bu, siang-siang mengganggu istirahat panjenengan. Kedatangan kami Bu, ini kami dari CGP Angkatan 10, itu rencananya mau menginterview atau wawancara kali panjenengan berkaitan tentang bagaimana panjenengan selaku kepala sekolah di SMA Negeri 1 Puri itu ketika memutuskan atau membuat sebuah keputusan itu terkait dilema etika. Dan itu tujuan kami datang ke sini Bu. Nanti kami berempat ini akan memberikan beberapa pertanyaan ke panjenengan secara bergantian. Monggo. Bisa kami mulai Bu? Monggo silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, Bu. Selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan orang? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Insya Allah saya akan berusaha menjawab selama ini yang saya alami terkait dengan sebagai tugas kepala sekolah. Memang dilema etika itu masalah yang rumit buat pimpinan. Karena apa? Kita berdua sisi ya. Gini salah ya, gak dilakukan juga salah. Nah, ini perlu ekstra hati-hati untuk menyelesaikannya. Selama ini yang saya alami ya, saya selaku aparatur negara punya atasan langsung. Apapun yang menjadi permasalahan saya ya, pasti akan saya komunikasikan ke atasan langsung.
Jadi nggak mau kita minta petunjuk ke sana, terutama dengan dilema etika ini. Ya, saya ambil contoh misalnya seperti PPDB, ya. Di Juknis bilang merah, ya. Ternyata ada merah muda, merah. Nah, ini kan sulit buat kami untuk memutuskan. Ini otomatis kita komunikasinya ke atas langsung. Ya. Mau nggak mau, kami minta penjaminan. Karena nggak saya kerjakan salah, saya kerjakan juga salah, juga ada masalah kan. Mau nggak mau kita minta penjaminan di atas langsung. Ya, jadi intinya kalau ada masalah gitu kita komunikasinya ke sana dengan atasan langsung. Jadi sama-sama tidak membahayakan atasan kami juga tidak membahayakan di pihak kami selaku pengelola ya, lembaga gitu. Kalau terkait dengan kepentingan yang sama-sama benarnya, kira-kira patokan dengan itu yang Nggih, ya, ini juga sama-sama benarnya, sama-sama pentingnya. Pasti kami mempertimbangkan yang prioritas, pasti ada. Enggak tahu hanya terpaut sekian persen ya, 0,01%, pasti itu ada menjadi prioritas kita yang harus diselesaikan. Itu pasti. Jadi kita memilih mana yang prioritas itu. Dan prioritas ini kita melihatnya begini, Bapak Ibu. Untuk kepentingan lebih luas, ya, tidak untuk kepentingan kelompok aja, tapi untuk kepentingan yang lebih luas itu pertimbangannya di situ untuk memutuskannya. Ini tadi Bunda sudah menjelaskan bahwa memilih lebih mana yang lebih prioritas. Nah, kira-kira ini prosedurnya yang harus dilakukan itu kira-kira bagaimana Bunda dalam pengambilan keputusan tadi? Nah, tadi sudah saya singgung. Yang dikatakan lebih prioritas kan kita melihat plus minusnya. Ya, kalau banyak plusnya ya itu yang kita ambil, ya kita putuskan. Nah, seperti itu. Ya, plus minusnya kita melihat dampak secara luasnya. Kita melihatnya di situ. Kasus A, B kok mirip ya. Tapi kira-kira dipetani dulu. Iki dampaknya apa ya? Positif negatif apa? Pasti ada perbedaannya. Ya, kita lihat dampak jangka panjang, dampak jangka pendeknya, dampak komunitas kecil, komunitasnya. Apalagi kalau ngomong lembaga, dampaknya lembaga iki opo, nah itu harus dipikirkan. Berikutnya Bu, selain dengan berkonsultasi atau minta keterangan lebih jelas dengan adakah di antaranya mungkin bawahan ibu Ya. atau mungkin ada seseorang yang sangat membantu dalam mengambil keputusan, terutama faktor-faktor Ya, tadi saya lupa. Ini kan tadi yang dilema itu memang kita komunikasinya kena, tapi sebelum itu permasalahan bisa dilihat dari bawah dulu. Jadi apapun bentuk permasalahan itu tidak mungkin lah atasan langsung yang tahu. Pasti ada masukan-masukan untuk stafnya atau mungkin bapak ibu guru atau pegawai ya. Nah ini tidak semua orang. Kalau saya loh ya, tidak semua orang saya oke enggak. Tapi saya buktikan, saya selidiki dulu. Ada laporan, Bu, bla bla bla, hijau kuning merah. Oh, bener tak? Itu saya dengarkan dulu. Saya lihat, itu baru kalau terbukti, oh iya memang benar di lapangan, itu baru saya melangkah. Jadi bagaimanapun juga Bapak Ibu, seorang atas itu nggak bisa jalan sendiri kan, tetap. Nah, kadang-kadang teman, oh itu apa? Adu-adu. Bukan, itu bukan adu-adu kalau konsumsi atasan. Atasan butuh orang yang adu-adu memang, tapi tetap harus bijak, harus disaring dulu. Nggak langsung, yo semua ditampung, nggak bisa. Tapi tetap kita butuh bukti, konfirmasi ke lapangan. Benar nggak laporan ini? Nah, kalau memang benar, ayo kita duduk bersama. Pastilah pejabat itu atas itu punya orang-orang yang dianggap tangan kanan istilahnya ya. Pasti punya. Nah, itu tidak omong-omongan, enak ya apa ini. Dan saya pribadi pun tidak apatis dengan pendapat orang lain, pasti juga saya dengarkan. Kalau memang itu bisa bantu saya, oke, kita jalankan. Itu seperti itu. Ya, memang harus betul. Harus seorang pemimpin harus mampu, harus punya kemampuan observasi. Harus, nggak bisa mau utusan saya nggak bisa, harus terjun. Itu kalau mau
jadi pimpin yang baik loh ya, pimpin yang baik. Harus terjun ke lapangan, nggak bisa hanya di atas meja, nggak bisa di depan. Baik Ibu, selanjutnya nggih. Tadi kan sudah panjang lebar dari panjenengan menyampaikan termasuk langkah-langkah dan prosedur yang panjenengan lakukan, terutama pembelian keputusan di SMA Negeri 1 Puri ya Bu ya. Tentunya kan pengalaman panjenengan banyak menghadapi masalah-masalah dilema etika. Nah gini Bu, ada nggak Bu hal-hal atau apa saja gitu ya yang selama ini dari sekian banyak kan panjenengan sudah pernah memutuskan gitu, hal yang panjenengan anggap efektif Bu dalam mengambil sebuah keputusan dari kasus-kasus dilema. Ini kan dari pengalaman panjenengan, kemudian kan panjenengan menemukan gitu Bu. Oh kalau masalah ini itu untuk mengambil keputusan, oh ini loh karena pengalaman tadi. Ya. Di pengalaman saya Bapak Ibu, keputusan saya ambil itu setelah melalui mediasi ya. Seringkali mereka yang bermasalah itu saya panggil, saya omong-omongan, dari ngomong-ngomong ringan, diberi contoh, diberi masukan, itu saya beberapa kali. Saya pribadi saya sebenarnya nggak suka langsung judgement, langsung memberikan, saya nggak mau itu. Bagaimanapun juga kan ada hubungan dengan nasib ya. Sudah, ayo tak jawab, guyon dulu. Apa sih Pak? Saya ambil contoh telatan misalnya, sering nggak, jadi apa sih Pak permasalahannya? Kok sering nggak ikut apel? Nah, seperti itu contohnya ya. Bu, saya tuh kalau pagi membantu memandikan anak-anak. Anak ikut dikandani, nek bapak ikut pegawai negeri, harus bangunnya lebih pagi. Seperti itu. Jadi kita persuasif dulu, nggak langsung. Jadi diberi omongan. Ini coba sih Pak, ayo saya beri pasukan ya, guganan. Nek kadang godhog banyu biar cepat segera mandi. Nah, gitu kalau kita belum dilakoni ternyata ya rata-rata ya iya Bu belum. Nah itu jadi mau saya itu kalau tak nasihati coba praktek no. Nah plus minusnya apa, kalau sudah mentok tapi sampai ini alhamdulillah saya nggak pernah sampai masuk ke kaca, tidak pernah, saya selesaikan sendiri gitu ya. Iya memang harus ada pembinaan, dan itu salah satu ya mungkin kalau saya tidak mau membuat susah, kasihan saya jadi juga kembali ke saya, aku nek digonokno ya apa ya. Nah seperti itu. Terkait dengan tantangan dari dengan tantangan kira-kira untuk kasus-kasus seperti itu apa? Ya tantangan saya ini begini Pak, sudah berulang kali saya tetap aja nggak berubah. Ya sudah saya biarkan, tapi yang menjadi tantangan yang di luar sana itu loh, dikira saya nggak beri pembinaan ya. Kalau sudah begini mah nggak mau saya buka di forum. Makanya sering kali Bapak saya dirapat ya langsung ngomong, nah, ada jangan gitu tabu, itu kan pribadi nggak bisa. Karena apa? Karena ada beberapa kelompok yang menganggap saya nggak melakukan pembinaan. Saya kan nggak perlu ya Bapak Ibu ngomong, sudah itu sudah tak bina, nggak perlu. Nah, tapi tolong saya tak bina itu berubah biar terbukti aku gimana. Nah, tapi ternyata ya ada saja yang tetap nggak berubah. Nah, sudah saya biarkan, saya diamkan, sudah wis sakarepmu. Yang penting tugasmu pokok laksanakan. Itu pun kalau tetap ya nanti terpaksa. Tapi selama ini saya susah, saya kasihan banget. Antara kasihan sama ya makanya ya kadang gini ya, saya ingatkan gitu Pak, dino jalan sesuai dengan yang saya harapkan. Kok minggu udah balik, kok balik meneh ya gitu kan. Ya gitu. Kok balik meneh sih Pak jenengan niku. Iya Bu maaf, ojo maaf bolak-balik berubah. Ya seperti itu saya kalau mengingatkan gitu. Berarti terkait pembinaan itu tadi kira-kira benar ini memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus pada dilema etika, misalnya menyelesaikan langsung di tempat atau seperti bagaimana? Nah, saya panggil biasanya. Jadi ada laporan, apalagi di Puri ini kan apa ya, untuk kehadiran Bapak Ibu guru di kelas itu terpantau banget. Jadi saya hari ini tahu sopo sing telatan, sopo sing berakhir pembelajarannya lebih awal, itu ada laporan semua. Nah itu saya lihat berapa kali saya expose, nggak berubah saya panggil. Tuh panggil.
Ya Mina, apa kok seperti ini? Apa permasalahannya? Ini yang terakhir Bu. Nggih. Tadi Bu Yani sudah menjelaskan begitu banyak, panjang lebar dan sangat jelas sekali dan terperinci. Untuk kami sebagai calon guru penggerak ini, pelajaran yang bisa kami dapat sekiranya jenengan bisa menuangkan untuk kami berempat. Oke, terima kasih. Nah, ini guru penggerak ini kan memang eranya Mas Menteri ini kan menjadi primadona. Bahkan menjadi kepala sekolah, harus punya sertifikat guru penggerak. Ya. Tapi ya, saya berpesan kepada para guru penggerak, tolong ya, amanah itu dikerjakan sungguh-sungguh. Jangan sampai amanah itu enggak dikerjakan sungguh, wes sudah tidak berguru penggerak, kok tiba-tiba kok ngono ae. Ya, enggak ada bedanya antara guru penggerak. Jadi tunjukkan ruhnya dulu apa sih guru penggerak itu. Nah, itu tunjukkan ke kami-kami yang di luar guru penggerak. Biar nanti kelihatan positifnya. Jadi jangan sampai guru penggerak tiba ya. Merdeka belajar loh. Diskusi ditinggal itu bukan merdeka belajar. Sakarpe dhewe jenenge. Bukan itu harapan pemerintah ya. Makanya saya kan sering ngomel-ngomel. Diskusi gitu gono, justru diskusi kok anak-anak butuh pendamping Bapak Ibu guru. Karena kalau ada masalah larinya kemana kan nggak bisa ngomong dengan sesama teman. Nah, gitu. Dan itu pun kan bisa diambil nilai karakternya. Nah seperti itu. Jadi saya mengingatkan atau menghimbau Bapak Ibu yang sudah punya gelar guru penggerak, tunjukkan. Ya. Oh benar tiba guru penggerak itu betul-betul ke depan akan sangat menopang, sangat menjadi motivasi untuk pendidikan di Indonesia itu lebih baik lagi. Ya, itu. Jadi apapun yang jadi imim kok jadi guru penggerak dari pas no, jangan dipikirkan itu, tapi tunjukkan positifnya guru penggerak itu apa di kami yang bukan guru penggerak gitu ya. Jadi harus pelayanan ke siswa dibuktikan, iki loh guru penggerak model melayani siswanya, iki loh hasilnya belajar guru penggerak bagaimana mengajarnya, itu tunjukkan ya. Jadi jangan sampai pemerintah habis banyak loh guru penggerak itu. Ya, jangan itu aja ya, nggak ada bedanya ya gitu ya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk sebelum kita akhiri, saya akan kesimpulan dari penjelasan dari Bu Yani bahwa untuk memutuskan suatu keputusan yang lebih bijak antara dilema etika atau rujukan moral, yang pertama mengumpulkan data terlebih dahulu dari berbagai staf maupun bawahan, kemudian kita verifikasi apa data itu benar. Mungkin verifikasi ini bisa ditambah dengan pemimpin, atasan, kepala sekolah atau beberapa staf yang menjadi biasa, yang menjadi komunikasi, yang bisa sebagai orang-orang yang mendukung. Kemudian baru kita memanggil seseorang kalau memang itu perlu untuk dibina dan memberi pelurusan-pelurusan ketika ada perilaku atau sikap yang kurang sesuai dengan disiplin positif. Ya. Terima kasih Bu Erni. Ya, sama-sama. Pak Devi bisa menutup kegiatan. Baik Bu, terima kasih. Tadi yang pertama panjenengan sudah memberikan waktu untuk kami. Terus tadi itu juga pengalaman yang luar biasa dari panjenengan yang selama ini sudah melakukan gitu ya Bu ya, sebagai pengambil keputusan selama menjadi kepala sekolah. Itu bagi kami adalah pengalaman yang luar biasa Bu, untuk membantu kami di program guru penggerak ini. Dari kami ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga ilmu yang sudah diberikan bermanfaat bagi kami. Amin ya, sukses selalu ya guru penggerak. Ya Bu. Ya. Harus ada warna yang berbeda. Ya. Tapi primadonanya harus menjadi guru penggerak.